Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa bertatap maya walaupun masih dalam daring ya. Dan alhamdulillah kita juga masih diberikan nikmat oleh Allah untuk kita semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, Ibu ambil alih. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, sekarang kita cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ibu sudah mengupload form untuk kehadiran hari ini. Ibu harap kalian mengisi form kehadirannya hari ini ya, karena ibu akan menilainya juga. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ibu akan membahas terlebih dahulu tentang materi yang sebelumnya. Nah, untuk materi yang sebelumnya yaitu untuk pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang metabolisme. Nah, metabolisme itu diantara lain ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme lemak atau lipid, dan metabolisme protein. Kemudian yang pertemuan terakhir kemarin yaitu tentang menghubungkan metabolisme antara metabolisme karbohidrat, lipid atau lemak, kemudian metabolisme protein. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas materi yang akan dibahas oleh Ibu, kemudian kita akan berdiskusi tentang materi yang telah dibahas. Kemudian Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok karena Ibu telah membagikan modul dan LKPD-nya ada di dalam modul tersebut. Kalian akan membuka Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian kalian kerjakan LKPD-nya dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian sudah kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, nanti setelah kalian mempresentasikan, Ibu akan membagikan atau memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik, yang kelompoknya sudah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik. Nah, kemudian semua kegiatan ini Ibu akan nilai, dan yang terakhir kalian simpulkan materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, apakah kalian tahu kenapa sidik jari kalian berbeda-beda? Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan Ibu barusan, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Untuk tujuannya kalian bisa lihat sendiri di papan tulisnya. Oke, selanjutnya kalian simak materi penjelasan yang akan dijelaskan oleh Ibu. Silakan kalian baca dan kaitkan dengan pembelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari ada gen, DNA, RNA, dan kromosom. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kalian ketahui pada gambar tersebut? Yang pertama ada gen, merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Terdapat di dalam setiap lokus kromosom yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai zarah yang tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur proses metabolisme dan perkembangannya. Gen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Mengandung informasi genetik, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi, ditentukan oleh susunan kombinasi biasa nitrogen sebagai sejarah yang terdapat dalam kromosom. 2. DNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa atau gula dengan 5 atom karbon atau pentasa, gugus asam fosfat atau fosfat terikat pada C kelima dari gula,
Gugus basa nitrogen atau gugus ini terikat pada C pertama dari gula. Dari dikatakan satu nukleotida terdiri dari atas 1 fosfat, 1 gula, 1 basa nitrogen yang tersusun secara berurutan. Molekul gula ini terikat pada basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin dan adenin, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin dan sitosin atau sitosin. Perhatikan gambar berikut. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain. Yang pertama, DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin yang sama dengan timin. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan A plus T atau G plus C. Setiap molekul DNA disusun oleh dua rantai polinukleotida antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA dan merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu replikasi konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. 3. RNA. RNA atau ribonukleot asid merupakan polinukleotida namun ukurannya lebih jauh pendek dari DNA, yang terdiri atas satu rantai atau single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri atas sitosin dan urasil. Perhatikan gambar berikut. Jenis-jenis RNA antara lain ada RNA duta atau RNA-D, kemudian ada RNA ribosom atau RNA-R, kemudian ada RNA transfer atau RNA-P. 4. Kromosom. Benang-benang dalam inti sel yang mampu menyerap warna dan pembawa sifat penurut. Nah, kemudian ada gambar anatomi kromosom. Yang pertama ada sentromer, kedua lengan kromosom, ketiga selaput lengan kromosom, keempat matriks, kelima kromonema. Kemudian ada penggolongan kromosom. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan atas kromosom badan atau autosom, kemudian yang kedua kromosom kelamin atau kromosom seks disebut dengan gonosom. Yang B, berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan atas telosentrik atau sentromer terletak di ujung kromosom, ada akrosentrik, sentromer terletak di dekat ujung kromosom, ada submetasentrik, sentromer dekat pada salah satu ujung kromosom, dan metasentrik, sentromer terletak di tengah-tengah kromosom. Baik, alhamdulillah di sini kita telah selesai membahas tentang materi tentang gen, DNA, dan kromosom. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama kelompok 1 ada Ibnu, Selvi, Neng, dan Indri. Kemudian kelompok 2 Rizka, Fitri, Melani, Laila, dan Ziza. Kemudian yang kelompok terakhir yaitu kelompok 3 ada Silmi, kemudian Puji, Jia, dan juga Jidan. Nah, setelah membagikan kelompok ini, kalian buka Google Classroom kalian masing-masing. Kemudian di situ Ibu telah mengupload modul beserta LKPD-nya di dalam modul tersebut. Kemudian kalian isi dengan baik dan benar, dan kerjasama kalian Ibu tekankan lagi. Di sini Ibu akan menilai kekompakan kalian dan kerjasama kalian. Dan nanti terakhir kalian presentasikan terlebih dahulu, kemudian simpulkan, dan Ibu akan memberi hadiah atau apresiasi kepada kalian. Oke, kita akan mereview atau refleksi terlebih dahulu sebelum kita tutup pembelajaran kali ini. Oke, belajar materi apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Oke, ada gen, DNA, RNA, dan kromosom. Oke, bagus. Nah, kemudian untuk gen itu sendiri yaitu apa coba? Unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Oke, benar. Kemudian ada DNA. Nah, DNA itu berperan sebagai apa sih? Oke, baik, benar, untuk sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang lain. Oke, kemudian ada RNA. Nah, RNA ini merupakan polinukleotida yang ukurannya jauh lebih pendek dari DNA
dan terdiri dari atas yang terdiri atas satu rantai atau single helix. Kemudian ada kromosom. Nah, si kromosom ini yaitu penggolongan kromosom yaitu ada dua. Yang pertama berdasarkan jenisnya dan yang kedua berdasarkan letaknya. Oke, kita berdasarkan jenisnya terlebih dahulu, yaitu ada kromosom badan atau autosom. Yang kemudian yaitu ada kromosom kelamin, yaitu bisa disebut juga dengan gonosom. Kemudian berdasarkan letaknya, letak di sentromernya, yaitu ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Oke, alhamdulillah itu review dan refleksi kita pada pembelajaran hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita ada kuis terlebih dahulu, tetapi kuis ini tidak dikerjakan sekarang karena kita keterbatasan waktu. Nah, si kuis ini ibu kasih waktu sampai jam 5 sore ini, dan kuisnya sudah ibu upload atau linknya sudah ibu upload di Google Classroom. Nah, ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik dan tepat waktu. Nah, untuk yang ibu tadi janjikan, ibu akan kasih hadiah. Ibu akan kasih hadiah ini kepada kelompok yang pertama, yaitu kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang belum mendapatkan hadiah, ibu harap jangan berkecil hati karena semua kelompok juga itu bagus, sudah kompak, tetapi ada yang lebih kompak. Nah, karena kenapa ibu membuat atau membagikan hadiah ini atau memberikan hadiah ini, karena ibu harap untuk materi selanjutnya kalian semangat lagi untuk belajarnya, semangat untuk mengerjakannya, dan semangat lagi untuk kekompakan di dalam kerja kelompok kalian. Oke? Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, ibu ucapkan terima kasih banyak dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, nah untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang substansi genetik. Nah, ibu harap kalian membaca dulu materi-materi yang akan kita bahas untuk minggu depan, dan kalian persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di minggu depan. Nah, untuk itu ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena hanya Allah yang maha tahu dan maha benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.